Alhamdulillah wa syukurillah. Summa salatu wassalamu ala Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ya akhwat, agar Allah senantiasa memberkahi harokah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah sebelum-sebelumnya kita membahas masalah qiraat dan riwayat, ya, hari ini kita beralih pada jalur atau torik, ya. Ya, ada yang bisa memberi penjelasan sedikit kenapa kita harus mengetahui masalah qiraah, riwayah, dan torik? Ada yang masih ingat? Baik, Ustazah, tafadhol. Yang masih ingat? Kenapa kita harus mengetahui atau memahami masalah qiraah, riwayah, dan torik? Izin menjawab, Ustazah? Izin Silahkan, pendapat. silahkan. Kenapa kita harus mengetahui qiraah, riwayat, dan torik? Mungkin agar jelas sanadnya, tersambung ke Rasulullahnya atau tidak. Jadi ada ketersambungannya. Jadi nggak asal aja kita belajar, tapi kita memang punya dasar sampai ke Rasulullahnya, Ustazah. Mungkin itu singkatnya, Afwan. Baik, yang lain? Yang lain, silakan. Kenapa kita harus mengetahui kaidah-kaidah qiraah, riwayah, dan torik? Ada yang mau menjawab? Ada lagi? Ya, patut diingat ya bahwa bagi kita pembaca ataupun pengajar Quran, ya, atau yang mempelajari Quran, untuk berhati-hati dalam membaca Al-Quran agar tidak terjadinya apa? Atau tidak terjatuh pada at-tarkib atau at-takhlid, ya. Takhlid, ya, sebenarnya pakai qalqalah itu, yaitu pencampur adukan bacaan yang qiraat atau riwayatnya berbeda, ya, gitu ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui qiraah, riwayat, dan torik? Karena kita harus memahami qiraah yang kita amalkan, yang kita beriltizam dengannya. Seperti contohnya sekarang kita menggunakan qiraahnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz dari jalur Asy-Syatibiyah, Imam Syatibiyah, ya. Jadi antuna harus mengetahui kaidah-kaidah yang dipakai dalam bacaan itu, ya, apalagi kalau antuna pengajar. Ya, kemudian jangan sampai terjadi mencampur adukan bacaan, gitu ya, sehingga terjadi pada tarkib tadi, itu ya, atau takhlid, ya. Nah, kaidah-kaidah bacaan ini kan dia tersendiri, gitu ya. Hukumnya memang terjadinya pencampur adukan itu hukumnya itu hanya khilafatul aula, ya, khilafatul aula atau secara fikih, ya, artinya menyelisih yang afdol. Tidak menjadi makruh atau haram kecuali pencampur adukan bacaan itu, ya, kemudian menjadikan apa? Menjadikan riwayat dan jalurnya terjadi perubahan makna. Jadi kalau mencampur adukan riwayat atau qiraah atau jalur itu membuat terjadinya perubahan makna. Baru di situ bisa dijatuhi hukumnya bisa makruh atau haram, ya. Selama tidak jadi perbedaan makna itu masih tidak apa-apa, ya, ada ikhtilaf di situ. Yang jelas tapi buat membaca Quran atau pengajar Quran itu adalah sebuah aib, gitu ya. Karena termasuk bagian adab dari membaca Quran itu adalah mengikuti tertib riwayah masing-masing bacaan, ya. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, dalam kitab At-Tibyan, ya.
Termasuk bagian adab dari membaca Quran adalah mengikuti tertib riwayah masing-masing bacaan. Jikapun ingin mengganti riwayah, ya, selesaikan dulu temanya. Ya, gimana Antuna tahu tema bacaan itu dari ain per ain. Ya, kalau ada Al-Quran yang ada tanda ain, ya, itu dari ain yang satu ke ain berikutnya itu adalah selesainya satu tema. Gitu. Makanya kalau memutus bacaan misalnya di sholat, ya, antara rakaat pertama, kedua, dan seterusnya, itu putuskan bukan di ini satu lembar, enggak. Selesaikan sampai satu ain. Kemudian satu ain lagi, gitu ya, kalau mampu. Tape. Sekarang kita masuk kepada masalah torik atau jalur. Dalam hal ini apa jalur yang kita pelajari apa? Asyatibiyah. Asyatibiyah. Iya, min torik. Jadi qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, jalurnya Imam Asyatibiyah. Baik. Ada yang tahu perbedaan pada qiraah dan riwayah bacaan, ya, perbedaan bacaan pada qiraah dan riwayah? Ya, ini bukan masuk ke yang kedua kemarin, ya, perbedaan bacaan qiraah dan riwayah apa? Jadi kalau bacaan itu imam yang mengeluarkan bacaan, ya. Riwayah itu murid-muridnya yang mengambil bacaan dari imam tersebut yang bacaannya mirip, gitu ya. Makanya dari setiap imam qiraat ada berapa rawi? Ada berapa perawi? Dua. Ada dua. Ya, dari setiap imam qiraat itu makanya ada dua perawi, gitu ya. Jadi kalau riwayatnya kalau qiraatnya Imam Asim, rawinya siapa saja? Imam Hafiz. Asim itu Hafiz Hafiz dan sama Syu'bah, ya? Waris. Syu'bah. Imam Syu'bah dan Hafiz. Syu'bah. Ya, jadi banyak ya sebenarnya Imam Asim itu banyak, tapi diambil muridnya, dua muridnya yang paling mendekati bacaannya, yaitu Imam Hafiz dan Imam Syu'bah, ya. Hanya ada sedikit perbedaan di riwayatnya Imam Hafiz dan Imam Syu'bah ini, ya. Nah, Anda mau tanya, apakah Antuna tahu dari mana Imam Asim mengambil bacaan yang diriwayatkan, yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Hafiz, dan bacaan yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Syu'bah? Ada yang tahu jalurnya? Yang pertama jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kepada siapa? Kepada siapa? Ada yang tahu? Enggak. Nah, boleh dicatat, ya. Boleh Antuna catat. Hai. Antara baca, ya. Sekarang masuk pada torik, ya. Perbedaan bacaan pada qiraah dan riwayah. Contoh perbedaan qiraah. Contoh perbedaan qiraah adalah lafaz Maliki Yaumiddin. Ya. Pada surah apa? Maliki Yaumiddin? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, Al-Fatihah, ya. Contoh perbedaan qiraah adalah lafaz Maliki Yaumiddin pada surah Al-Fatihah. Al-Imam Asim, ya. Al-Imam Asim menetapkan adanya alif. Ya, Al-Imam Asim menetapkan adanya alif pada lafaz Maliki. Dalam lafaz Maliki, ya. Sehingga mim dibaca panjang, mat, ya, dibaca panjang, mat. Adapun imam lain tidak memakai alif, ya, tidak memakai alif atau membuang alif, ya. Nama itu hazful alif, ya. Hazful alif nulisnya kalau di Latinnya itu H A kemudian D Z F U L, hazful. Kalau pakai Arabnya itu pakai zal, ya. Ya, sudah. Ada benar-benar tidak memakai alif atau menghapus alif, membuang alif, ya. Hazful alif itu membuang alif setelah huruf mim. Ya, setelah huruf mim sehingga dibaca Maliki.
pendek ya, tanpa mad. Ya, sama seperti lafaz malikin nas pada surat An-Nisa ya. Afan Anis lagi, An-Nas ya. Ya, jadi adapun imam lain tidak memakai alif atau hazful alif, membuang alif setelah huruf mim, sehingga dibaca maliki, pendek tanpa mat ya, seperti lafaz malikin nas pada surat An-Nas. Nah, selain Imam Asim ada juga yang membacanya dengan menggunakan alif. Itu riwayatnya Al-Imam Kisai ya. Al-Imam Kisai, yang lain tanpa alif. Tapi kalau Al-Imam Asim sama Imam Asim sama Kisai itu memakai alif ya. Jadi mimnya ada mat panjang. Nah, apabila kita membaca satu bacaan ya, bila kita membaca satu bacaan periwayat ya, bila kita membaca satu bacaan yang periwayat sepakat atasnya ya. Bila kita membaca satu bacaan yang periwayat sepakat atasnya, maka kita boleh ya, maka kita boleh menyebutnya ini adalah qiraah fulan ya, Imam fulan gitu misalnya ya. Jadi satu bacaan yang periwayat itu sepakat atasnya gitu ya. Boleh Namun menyebutnya ini adalah qiraah Imam fulan gitu ya. Maksudnya tidak disebutkan namanya karena bisa qiraat siapa saja ketika para periwayat sepakat bahwa itu adalah bacaannya Imam fulan gitu. Siapa misalnya ya? Apakah Imam Hamzah, apakah Imam Khalaf gitu ya. Yes. Namun bila kedua periwayat tersebut berbeda pendapat ya. Bila kedua periwayat tersebut berbeda pendapat pada bacaan itu, maka kita menyebutnya ini bacaan menurut riwayat Imam Fulan. Itulah namanya ya, terserah siapa saja ya. Ini bacaan menurut riwayat Imam Fulan. Ya. Jadi maksudnya begini. Apabila kita membaca suatu bacaan Imam Asim yang tidak ada perbedaan di antara Imam Syu'bah dan Imam Hafiz gitu ya. Enggak ada perbedaannya. Berarti kita sepakat mengatakan bahwa ini bacaannya qiraatnya Imam Asim. Gitu kan ya. Tapi ketika kita membaca lafaz-lafaz yang kemudian ada perbedaan antara Imam Syu'bah dan Imam Hafiz, maka kita harus mengatakannya ini riwayat bacaan Imam Hafiz atau ini riwayat bacaan Imam Syu'bah gitu ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi kalau tidak ada perbedaan dalam bacaan itu, sebutkan bacaan imamnya. Siapa yang memiliki bacaan itu? Tapi kalau kemudian pada lafaz itu ada perbedaan, punya cara baca yang lain ya, dari periwayatnya, maka antuna harus bilang ini riwayat bacaan Imam Fulan atau Imam Fulan. Gitu ya. Apakah Hafs atau Syu'bah atau juga yang lain gitu ya. Setiap imam yang perawinya membaca dengan perbedaan gitu ya. Kemudian dilanjut, catat antara bacaan Syu'bah dengan Hafiz ya. Antara bacaan Syu'bah dengan Hafiz ada persamaan dan ada pula perbedaan. Ya. Jadi ini yang menyebabkan kalau antuna itu harus menyebutkan riwayatnya imam siapa gitu ya. Perbedaan ini gitu ya. Jadi antara bacaan Syu'bah dan Hafiz ada persamaan dan ada pula perbedaan. Al-Imam Asim
menerima bacaan, ini menerima bacaan melalui talaki ya. Menerima bacaan dalam kurung talaki ya. Karena dari lisan kan ini ya. Dari Abu Abdirrahman As-Sulami. Menerima bacaan di antaranya dari Abu karena nanti ada dua ya. Di antaranya dari Abu Abdirrahman As-Sulami dan sudah nulisnya? Abu Abdirrahman biasa ya. As-Sulami. Sulami dikasih Y ya. Dikasih Y. Sulami ya. Sulami. Sulami. Sudah? Yang mengambil bacaan dari Ali bin Abi Thalib. Yang mengambil bacaan dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib mengambil bacaan dari siapa? Dari siapa? Rasulullah. Nah, betul. Jadi Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Abdirrahman As-Sulami. Ya, urutannya gitu. Ya, baru Imam Asim. Ya. Dari Imam Asim mengambil bacaannya dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami mengambil bacaannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil bacaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalur ini yang diajarkan kepada Imam Hafiz. Ya. Jadi yang diriwayatkan Imam Asim kepada Imam Hafiz itu adalah yang ini, jalur yang ini ya. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Abu Rahman As-Sulami, Imam Asim, baru ke Imam Hafiz. Ya, sampainya gitu urutannya. Sudah? Sementara bacaan yang diambil dari Zir bin Al-Hubaisi. Zir pakai Z ya. Zir bin Al-Hubaisi, Hubaisi ya. Al-Hubaisi, sinya pakai I ya. Hubaisi karena pakai iya itu. Zir bin Al-Hubaisi. Ulang lagi saja dari sementara bacaan yang Sementara diambil. bacaan yang diambil oleh Imam Asim dari Zir bin Al-Hubaisi ya. Al-Hubaisi dari mana Zir bin Al-Hubaisi ini? Dari Abdullah bin Mas'ud ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Yang menerima bacaan dari siapa Abdullah bin Mas'ud ini? Rasulullah. Dari Rasulullah. Jadi urutannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian itu ya Zir bin Hubaisi, baru ke Imam Asim yang keempat ya. Ini sanad yang bersambung ya. Baru setelahnya inilah jalur yang diajarkan, bacaan yang diajarkan kepada Imam Syu'bah ya, dari jalur Zir bin Hubaisi ya. Ini yang diajarkan Imam Syu'bah. Gimana? Bisa diulang tadi namanya, Ustazah Afwan. Inilah jalur bacaan yang Ya, inilah jalur bacaan yang diajarkan kepada Imam Syu'bah. Imam Syu'bah. Ini jalurnya dari sini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Zir bin Hubaisi, lalu
Imam Syu'bah. Iya. Kalau tadi Imam Hafiz dari mana? Imam Hafiz dari Ali Abi Thalib. Rasulullah ke Itu Ali bin Thalib. sudah lompat kalau Imam Hafiz Rasulullah langsung ke Ali ke bin Imam Thalib, Hashim. lalu ke Abu Abu Abdurrahman Sulami. Jadi Dari Imam Abu Abdurrahman iya, Ash-Sulami. iya, jadi Imam Asim dapatnya dari Imam Hafiz dapatnya dari Imam Asim. Imam Asim mengambil bacaannya dari Abu Abdurrahman Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman Abu Ash-Sulami. Abdurrahman As-Sulami Ali mengambil bin kepada Thalib. sahabat, Ali bin ya Thalib. Ali bin Abi Thalib, baru kemudian sampai kepada Rasulullah Rasulullah. SAW sanadnya. Sementara kalau Imam Syu'bah ngambil dari Imam Asim, Ibn ya. Hashim. Ya, dari Lalu ke Imam Asim Yazid bin bacaannya. Ubaisi. Nah, Lalu kemudian ke ngambil dari Abdullah sini. bin Mas'ud. Lalu ke Iya, terakhir Rasulullah. baru ke Rasulullah SAW. Jadi itu, ya, alurnya yang Antuna perlu tahu dari mana riwayat yang dibawakan oleh bacaannya, riwayat dari Imam Hafiz dan Imam Syu'bah, gitu ya. Taib. Kemudian at-thoriq atau jalur. Ya, kita persempit lagi masuk kepada masalah thoriq atau jalur. Ya, tadi kan pembukaan ya biar tahu karena yang kita pakai itu adalah riwayatnya Hafiz min thoriq Syatibiyah, ya. Istilah thoriq ini ya, istilah ini digunakan at-thoriq. Ya, istilah ini digunakan untuk menerangkan apa-apa yang dinisbatkan kepada ulama yang menukil dari para perawi, ya, kepada ulama yang menukil dari para perawi. Atau mudahnya aja bahasa yang mudah ya, bahasa yang mudah. Thoriq adalah jalur bacaan yang menyampaikan kita pada para perawi. Ya, jalur bacaan yang menyampaikan kita pada para perawi. Maksudnya gimana? Kaidah-kaidah hukum-hukum yang kita baca ketika kita membaca Al-Quran, cara-caranya itu kan ditulis oleh Imam Syatibiyah berarti ya, karena kita ngambil Syatibiyah ya. Nah, jalur inilah, kaidah-kaidah inilah yang menyampaikan bacaan kita itu kepada riwayatnya Imam Hafiz dari jalur Imam Syatibi. Itu maksudnya, ya. Mengenai tadi Ana ada terlupa. Ana pernah sampaikan nggak kalau sebelumnya ya bahwa kan perbedaan antara bacaan Imam Syu'bah dengan Imam Asim itu sedikit ya, sedikit. Contohnya itu antara saktah dan tasil itu sudah ya, kayaknya anak ini sudah pernah sampaikan ya. Ya, dia sedikit ya. Contohnya di perbedaan masalah saktah dan tasil ya. Jadi kalau antum mau mengamalkan bacaannya Imam Hafiz dari riwayatnya Imam Syatibi itu pakai saktah dan tasil ya pada hukum-hukum itu. Tapi kita nyambung pada otorik tadi ya. Jadi istilah ini digunakan untuk menerangkan apa-apa yang dinisbatkan kepada ulama yang menukil dari para perawi ya, atau untuk gampangnya jalur bacaan yang menyampaikan kita kepada para perawi gitu ya. Sudah? Sudah. Qiraah yang masyhur dan telah terbukti sahih jalur periwayatannya serta
memenuhi rukun qiraah yang sahih ada berapa? 10 ya. Ya? Ayo, qiraah yang masyhur dan telah terbukti sahih jalur periwayatannya serta memenuhi rukun qiraah yang sahih ada berapa? 7. Ada berapa? 7. Ada 7. sedikit dibanding 10. perempuan, 10 Ustazah. 10 10. Itu menurut siapa? dan kiri. menurutnya kurang tahu. Ada Yang kemarin Ustazah kasih itu beda. Ah, anak tanya makanya. Kan gini, pertama ditetapkan 7, ya kan? Makanya Iya. adanya qiraah sab'ah. Siapa yang menyeleksi 7 qiraah itu? Siapa yang menyeleksi 7 qiraah itu? ada Siapa? ini adalah salah satu program dari YPKI yaitu memberikan bantuan terhadap para penderita Afan, kanker. Afan Ini Ana bisa tidak di-mute terganggu itu. dengan yang lain? Di mood yang enggak itu. Apa? Ibnu Mujahid. Ya, ya. Jadi 7 qiraah itu yang menyeleksi adalah Imam Ibnu Mujahid. Kemudian Imam Jazari kan penasaran apa iya cuma 7 kan? Kemudian melakukan seleksi lagi gitu ya. Jadi seleksi lagi ada 10. 10. Oh iya. Iya, jadi yang 10 itu yang mengatakan siapa? Imam Jazari. Imam Jazari gitu ya. Jadi ada 10. Antuna boleh aja kalau mau bilang mungkin ada lagi yang lain gitu yang sahih ya. Ada 15, misalnya ada 20, tapi ya harus menyeleksi ya. Mencari itu jalur-jalurnya seperti yang dilakukan Imam Jazari gitu ya. Insyaallah. Baik. Ya, itu tadi. Jadi ada 10 ya, yang 7 dan tambah yang 3 ya. Berarti diantaranya adalah salah satu perawi yang menjadi imam qiraat ya, imam khalaf. Jadi qiraah yang masyhur yang telah terbukti sahih jalur periwayatannya serta memiliki rukun qiraah yang sahih itu ada 10 ya. Ana mau tanya, rukun qiraah itu apa aja? Ya, kan sudah dicatat ya. Coba rukun qiraah itu apa saja? Belum tahu saja. Jangan bilang belum tahu. Ana sudah kasih, sudah catat, sudah dicatat itu. Ya. Antum udah baca-baca dulu nggak gitu loh. Izin Ustazah yang inikah sesuai dengan kaidah bahasa Arab, Iya, sesuai dengan rasul iya, dan itu ya. tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahsanti. Jadi rukun qiraah yang sahih itu sesuai dengan salah satu sisi bahasa Arab ya. Walaupun lemah gitu ya atau istimal gitu ya. Kemudian sesuai dengan rasam sesuai dengan rasam Utsmani walaupun istimal gitu ya. Kemudian terakhir ini singkatnya sanadnya sahih secara mutawatir gitu ya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada cacatnya, tidak syad gitu ya jalurnya gitu ya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik buat yang sudah menjawab. Ya, kemudian setiap qiraah itu memiliki apa? Dua riwayah. Nah, dan setiap riwayah memiliki kurang lebih 50 jalur yang semuanya telah terkodifikasi baik secara lisan maupun tulisan gitu ya. Jadi menyambung. Qiraah yang masyhur dan telah terbukti sahih jalur periwayatannya serta memenuhi rukun qiraah yang sahih ada 10. Setiap qiraah, silakan ditambah. Setiap qiraah, karena supaya antuna tahu bahwa qiraah itu jalur itu enggak cuma 2 ya. Enggak cuma ini ada syatibiyah aja atau enggak ya. Jadi setiap qiraah memiliki 2 riwayah. Ya. Contohnya kalau riwayatnya Imam Asim itu ada Imam Hafs dan Imam Syu'bah, enggak cuma itu gitu ya. Setiap qiraah memiliki dua riwayah. Ini yang mendekati ya. Dan setiap riwayat memiliki kurang lebih 50 jalur atau torik ya. 50 jalur yang semuanya
yang semuanya telah terkodifikasi baik secara lisan ataupun tulisan. Ya, baik secara lisan ataupun tulisan. Dalam ilmu qiraat, ya, dalam ilmu qiraat, bacaan seseorang selalu disandarkan, ya, selalu disandarkan kepada bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita belajar tahsin, ya, tahsin bersanad itu, ya, itu maksudnya. Ya, dalam ilmu qiraat, bacaan seseorang selalu disandarkan kepada bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, ya, karenanya ia harus mengikuti jalur-jalur periwayatan yang sahih, yang sahih. Mengamalkannya, menelitinya, dan mengajarkannya. Ya, mengamalkannya, menelitinya, dan mengajarkannya. Damai. Dan tidak boleh bagi seorang pelajar untuk membaca atau mengamalkan Dan tidak boleh apa saja? Dan tidak boleh bagi seorang pelajar untuk membaca atau mengamalkan suatu bacaan yang tidak diajarkan oleh gurunya. Suatu bacaan yang tidak diajarkan oleh gurunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk selalu membaca
dengan apa yang telah kita pelajari. Ya. Dan dengan apa yang telah diajarkan kepada kita, ya. Dan dengan apa yang telah diajarkan kepada kita. Itu di hadis riwayat Ahmad, ya. Bunyinya, bacalah oleh kalian Al-Quran sebagaimana kalian telah diajarkan. Ya, itu bunyi hadis riwayat Ahmad itu, ya. Bacalah oleh kalian Al-Quran, maksudnya sebagaimana kalian telah diajarkan. Iqra'u kama 'ullimtum. Bacalah oleh kalian sebagaimana kalian telah diajarkan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jalur Syatibiyah yang kita pelajari ini ditulis oleh Imam Syatibi, ya. Jalur Syatibiyah yang menulis adalah Imam Syatibi, ya. Jalur Syatibiyah yang ditulis oleh Imam Syatibi adalah jalur, ya. Ini sebenarnya mau nerangkan tapi nggak apa-apa, dicatat dulu saja, ya. Ya, jadi jalur Syatibiyah yang kita pelajari adalah jalur yang kaidah-kaidahnya ditulis oleh Imam Asy-Syatibi, ya, Imam Syatibi. Dalam kitabnya yang bernama Hirzul Amani. Hirzul Amani. Hirzul Amani. Ya, Hirzul Amani. Atau dikenal dengan Matan Syatibiyah, ya. Jadi di kitab Hirzul Amani itu ada Matan Syatibiyah. Jadi cara-cara atau tajwidnya dari yang dibuat ditulis oleh Imam Syatibi, ya. Itu namanya Syatibiyah, jalur Syatibiyah. Kalau yang ditulis oleh Imam Jazari itu jalur itu namanya Thaibatun Nashr, ya, namanya jalur Thaibah. Jadi kadang-kadang kita itu tahu apa-apa yang dari oh ini lain gitu, kok ini beda ini gitu, ya. Ada nama-nama yang maknanya sama tapi mungkin berbeda makna, ya, kayak masalah Laqab Jaufiyah dan Hawaiyah gitu kan, ya. Contohnya itu gitu, ya. Maksudnya namanya itu karena berasal dari kitab yang berbeda gitu, ya. Makanya kalau kita belajar sifat huruf, tidak ada di jalur Syatibiyah itu membahas masalah sifat izlaq dan ismat, itu enggak ada. Itu dicantumkan untuk memudahkan para pembelajar, diambil dari Imam Jazari punya. Enggak ada kalau dari jalur Imam Syatibi itu tuh enggak ada, enggak masuk sifat huruf itu. Gitu, ya. Jadi jangan kaget antum kalau misalnya itu kok ini enggak ada izlaq dan ismat, ya itu jalur Syatibiyah enggak pakai itu. Gitu, ya. Jadi diambil dari jalur Thaibahnya Imam Jazari, ya. Kitabnya namanya Thaibatun Nashr, ya, Nashr, ya. Sudah, ya. Kitabnya apa Ustazah? Yang mana? Kitab. Yang Ini Jazari, yang ya. Al-Jazari. Thaibatun Nashr. Thaibatun, ya-nya double, ya. Thaibatun Nashr, ya. N-A-S-Y-R. Shin, ya, Nashr. Kemudian ro, ya. Thaibatun Nashr. Itu jalur Thaibah, ya. Al-Jazari. Kalau Syatibiyah itu apa? Kalau jalur Syatibiyah itu Imam Syatibi, kalau
Thaibah itu Thaibatun Nasyr Imam Jazari ya. Kalau di Imam Syatibi itu cuma satu jalur. Jadi Imam Syatibi itu nggak ngambil jalur-jalur kemana-mana, enggak. Ya, Masya Allah, beliau hanya mengambil jalur dari guru-gurunya terus sampai kepada Imam Hafiz gitu ya. Jadi nggak ngambil mana-mana gitu, enggak. Ya, satu jalur dia ambil terus sampai ke Imam Hafiz ya. Melalui guru-gurunya ya, diambil dari mulai Imam Ad-Dani, Imam Ubaid gitu ya, sampai kepada Imam Hafiz ya. Kalau Imam Jazari enggak, Imam Jazari itu seluruh jalur dikumpulkan, ditulis gitu ya. Dalam riwayatnya Imam Hafiz ini, Imam Asim ini terdapat 46 sampai 47 jalur ya. Sebenarnya terdapat 46 sampai 47 jalur. Ya, dari Imam Hafiz ini ada 46 sampai 47 jalur gitu ya. Tapi itu tadi Imam Syatibi cuma ngambil satu. Kalau Imam Jazari enggak, semuanya diambil. 10 qiraat, 20 riwayat kan perawi ya. Nah gitu. Terus masing-masing satu riwayat itu terdapat 50 jalur, itu dicatat semua, dibahas semua di kitabnya di Thaibatun Nasyr itu, ya. Ya. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa dari jalur Syatibi itu Imam Syatibi hanya mengambil satu jalur ya. Kaidahnya ditulis oleh Imam Syatibi. Nama kitabnya tadi apa? Hirzul Amani atau Matan. Iya, Hirzul Amani atau Matan Syatibiyah. Ya. Ya, jalur-jalur ini diambil dari apa? Dari guru-guru beliau ya, langsung gitu ya. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Mulai dari Imam Ad-Dani sampai Imam Ubaid, terus sampai ke Imam Hafiz gitu ya. Nah, ini yang kita pakai gitu ya. Inilah jalur yang kita pakai. Qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz dari jalur Syatibi. Dan ini juga yang banyak diamalkan oleh Muslim di seluruh dunia. Kalau ditanya kenapa bisa banyak diamalkan, jawabannya tuh ya satu, sedikit, mudah, cuma satu jalur gitu. Ya, mudah pun nggak mudah buat kita gitu ya. Artinya mungkin buat yang ahlinya gitu, kenapa gitu? Karena cuma satu gitu ya, mudah tuh mungkin dibacanya karena nggak terlalu banyak jalur-jalurnya gitu. Sementara kalau pakai jalurnya Thaibatun Nasyrnya Imam Jazari itu banyak gitu ya. Itu ada sekitar sebentar untuk Imam Jazari itu. Antuna mau catat qori dari rawi di jalurnya Imam Jazari dari jalur Thaibatun Nasyr. Oh, anak kirim ini aja. Anak kirim ke Anti sekarang ya, mungkin tanya biar Anti bisa share ya sebentar. Iya. Sebentar ya. Masih simpan enggak? Ya Ustazah. Sebentar. Nah ini, kelihatan ya? Iya. Kelihatan Ustazah. Tapi itu apa Ustazah HP-nya coba ditidurin di landscape biar dia baca kelihatan besar. Ya. Gini. Gitu. Anak nggak paham dengan teknologi. Nggak apa-apa Ustazah. Sama saya juga gaptek Ustazah. Iya, jadi silakan Antona boleh screenshot, boleh simpan ya, silakan. Ini jalur Thaibatun Nasyr. Lihat di situ Antona bisa baca ya kan. Dari satu aja Al-Bizi itu ada 41 jalur ya, 15 jalurnya dari Imam Fulan, 6 jalur dari Imam Fulan itu ya. Banyak sekali gitu ya. Karena perawinya kan masing-masing 2 gitu ya. Al-Bizi dan Imam Kumpul itu dari Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi itu ada Qolun, ada Warsh gitu ya. Bahkan yang banyak itu di Al-Imam Abu Amr ya. Di Ad-Duri itu ada 126 jalur di Ad-Duri itu. Coba dilihat. Ya, jadi nggak terbayang lah ya kemampuan ulama-ulama Quran itu, Masya Allah ya, Masya Allah gitu. Kita ini hanya belajar sedikit aja kita sudah kepayahan gitu ya, Subhanallah. Ya, semoga Allah mudahkan gitu ya. Ditidurin lagi Ustazah, HP-nya Ustazah.
Afan. Pakai bukunya buku apa Ustazah? Yang dipakai. Ana waktu itu belajarnya sama itu Ustadz Laili Fadli gitu. Jadi nggak ada beliau merangkum semuanya. Jadi beliau kasih gitu kan, gitu loh. Sesinya waktu itu kami belajar sama berapa bulan ya waktu itu. Jadi satu sesi aja 2 jam atau 2 jam setengah gitu. Beliau menjelaskan itu. Ya, syukur Ustazah. Jadi nggak ada buku khusus ya? Nggak ada, anak nggak. Karena kalau buku Priyatun itu banyak ya, tapi kemudian anak ini nggak pakai. Jadi memang beliau yang kasih gitu, buatan beliau gitu. Dan tidak kalau ini tidak untuk disebarluaskan ya, tapi kalau yang ada beliau tuh yang lain-lain beliau kasih gitu loh. Syukur Ustazah. Ya itu ya. Jadi itulah mengenai torik. Nah, kemudian yang perlu mungkin Ana bisa apa bisa Ana sampaikan ya. Kalau dalam Thaibah tadi ada 10 qiraat, 20 riwayat dan sekian jalur ya. Kalau satu riwayat itu 50, jadi hitung aja gitu ya. Jadi satu riwayatnya itu bisa 50 jalur gitu ya. Makanya bisa sampai 1000 jalur kalau nggak salah gitu ya dalam Thaibatun Nasyr itu ya, riwayatan totalnya gitu. Kalau dalam Syatibiyah itu ada 7 qiraat, jadi hanya yang 7 ya. Imam Syatibi itu hanya yang 7. 7 qiraat, 14 riwayat dan 14 jalur ya. Itu di matan Syatibi itu ya, di Hizul Aman itu cuman 7 qiraat, 14 riwayat, 14 jalur. Jadi benar-benar perawinya siapa ya satu itu aja yang diambil gitu ya, enggak banyak-banyak gitu. Ya, ini makanya yang banyak-banyak dipilih ya, karena sebenarnya sudah lengkap tapi satu jalur itu pun ya. Jadi nggak bisa, jangan Antuna tanyakan apa perbedaan antara Syatibiyah dan Thaibah ya. Syatibi dan Syatibiyah dan Thaibah itu nggak bisa, karena Thaibah itu semua jalur, sementara Syatibiyah itu hanya satu gitu ya, itu beda gitu. Jadi Syatibiyah itu terdapat di Thaibah gitu ya. Ada pertanyaan mengenai ini? Apa namanya Ustazah? Apa tadi terlewat matan Asyatibiyah 7 qiraat 14 apa tadi Ustazah? 14 riwayat. Karena kan masing-masing imam qiraat punya 2 perawi ya. Makanya ada 14 riwayat ya. Nah, dari masing-masing periwayat itu Imam Syatibiyah hanya ngambil 1 jalur. Jadi juga cuma 14 jalur ya, berbeda dengan Thaibah. Berbeda dengan Thaibatun Nasyr. Ya, dari dia 10 imam qiraat, 20 periwayat. Nah, kemudian dari setiap periwayat itu semua jalurnya ditempuh gitu ya. Sementara dari satu jalur itu, dari satu riwayat itu bisa 50 jalur gitu ya. Yang ingat ya, di riwayat Hafiz itu 46 sampai 47 jalur ya. Dalam riwayat Hafiz itu ada 46 sampai 47 jalur. Ya, dan sedikit tambahan yang perlu Antuna ketahui bahwa qori di zaman sahabat ya, urutannya ya. Qori di zaman sahabat itu urutannya yang pertama itu Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan nama beringat. Utsman bin Affan ya. Terkenal Utsman bin Affan itu ya. Iya, sahabat yang selalu dengan Al-Qur'an, makanya rasulnya juga Rasul Utsmani itu ya. Karena sahabat Utsman itu yang membuat itu. Ya. Utsman bin Affan, yang kedua baru Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga itu Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ini yang menulis ya, setiap kali wahyu datang Rasulullah selalu memanggil Ibnu Mas'ud untuk mengulangi bacaan dan kemudian menuliskannya itu ya. Mengingat ini Ibnu Mas'ud. Yang keempat itu ada Zaid bin Sabit. Ya, ada Zaid bin Sabit. Kemudian yang terakhir itu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin apa Ustazah? Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab.
Tadi sudah di itu ya, Afan, itunya tadi ya, riwayatnya ya. Udah di screenshot Di Ustazah. screenshot ya, sudah save ya. Udah. Atau nanti anak kirim ke Umu itu boleh, ke apa, ke Umu Kenta boleh. Iya Ustazah, di sini kecil sih itu gambarnya. Ya, ini begitu juga 52 jalur riwayat Hafiz dalam At-Thaibah, nanti anak kirimnya untuk tahu ya. Ya, ada yang ditanyakan? Nah, Ustazah, Silakan. kalau kita belajar yang kitab Matan Jazari itu, kita berarti kita tetap belajarnya dari jalur Syatibi ya, Ustazah ya. Makanya gini, Ah, ketika ditanyakan metodenya, Antuna mau ngajar pakai apa? Gitu kan ya. Apa dengan siapa ini anak bicara? Wiwin Ustazah. Ya, dengan Ustazah Wiwi. Antuna anti pengajar ya. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Jadi Ya. kalau Antuna mau ngajar gitu ya, pakai Jazari, nah kaidah-kaidah dari Jazari yang Antuna kasih. Gitu. Jangan dicampur nanti kepada yang misalnya metodenya ya, metodenya pakai apa nih? Pakai Jazari, pakai Syatibi. Karena kalau misalnya itu tajwid ringkas Imam Syafi'i kan gitu ya. Nah itu jalur Syatibiyah semua tuh. Tajwid Imam Syafi'i itu jalur Syatibiyah gitu loh. Nanti kalau mau pakai Jazari ya Jazari kaidahnya. Nah biasanya kalau Jazari itu ke tajwid musawarnya Imam itu. Apa Syekh Aiman Syuaib. Gitu. Berarti yang Karena kaidah itu gimana? berarti yang musawar juga ke Imam Ibnu Jazari, bukan Syatibi, atau seperti apa Ustazah, masih bingung. Itu yang tadi Ana bilang, bedakan. Kalau anti mau pakai jalurnya Syatibiyah, ini jalurnya Syatibiyah gitu ya. Kaidah-kaidah hukum-hukum Syatibi ini yang dipakai. Jangan, makanya kenapa Ana sampaikan di sini harus tahu ya. Seperti contohnya saja tadi Imam Qiraat. Imam Syatibi itu cuma memasukkan 7. Iya. Yang 3 ini kan Imam Jazari yang menambahkan. Gitu ya. Ya, jadi matan Jazari itu berbeda, Syatibi itu berbeda. Jadi Thaibah berbeda, Syatibi berbeda. Gitu. Matan Jazari itu matan yang ditulis dengan Imam Jazari, jalannya Imam Jazari. Kalau matan Syatibi ya matan Syatibi gitu. Mungkin kalau ringkasnya, kalau kita mau mengajarkan, kita harus berpegang dengan kitab ya Ustazah. Gitu Ustazah. Iya, pilih aja salah satunya. Kalau bicaranya bersanad, Antuna pilih salah satu gitu. Tapi bukan berarti ini kan pengetahuan, Antuna juga harus tahu. Kalau ada istilah-istilah ini gitu kan, ya ini ini berada di sini, di sini. Kayak masalah sifat kuat, sifat lemah, itu kan nggak bisa mau dicari sini, kan nggak ada, gitu loh. Kenapa kemudian huruf itu memiliki sifat kuat? Karena dominan sifat kuatnya. Kenapa toh menjadi yang paling kuat? Karena dia nggak punya sifat yang lemah, kan gitu ya. Kenapa punya ada sifat pertengahan? Karena dia imbang antara sifat kuat dan itu enggak, kan di jalur-jalur yang tertentu enggak ada gitu loh. Itu jadi berbeda. Jadi matan Jazari itu matan Jazari, matan Syatibi, matan Kakani. Hidayatus Syiban. Beda-beda jalur. Jadi istilah-istilahnya itu. Gitu. Berarti nggak boleh kalau kita ngajarnya pakai matan Jazari, kemudian kita mengikut pada jalur Syatibi, begitu Ustazah. Jadi tadi yang bilang Syatibi itu ada juga di Thaibah. Iya ada di Thaibah. Ya, jadi kalau Imam Jazari itu membahas keseluruhan jalurnya gitu. Boleh saja, cuman ketika kasih tahu itu harus urut tuh gitu ya. Boleh, tapi ininya kalau menurut ini gitu. Contoh gini. Gunah itu kan tingkatannya kalau saya Aiman bilang ada 4. Syekh Usman Murad bilang berapa? 2 pembagiannya ya. Cuma ada Kamilah sama Naqisoh. Kalau saya Aiman kan enggak. Ya, Syekh Aiman itu ada Akmal, ada Kamila, ada Naqisoh, ada Angkos kan gitu. Nah, kalau mau pakai yang itu, yang 4, ya pakai yang 4 itu. Urutannya kemana? Pakai yang 2, pakai yang 2 itu. Urutannya kemana? Gitu. Baik. Jadi kalau mau menjelaskan sesuatu, oh ini dari Jamzuri, Afan. Ini dari Tuhfatul Atfal. Itunya dalilnya jelas dulu gitu. Nah, gitu paham nggak ya? Dari pakainya keseluruhan dari matan Tuhfatul Atfal itu bagaimana? Gitu. Ya. Atau ini kalau ini dari matan Jazari gitu. Boleh saja, tapi maksud anak itu runutkan. Jangan anti campur-campur.
Iya, nah, Nah, dipahami. paham ya? Iya, Ya, insya Allah. ya. Jadi Patin Jazazari ya Satibi. Ya, Iya. Satibi itu ada di Taibatun Nasyr gitu ya. Ada di situ gitu ya. Karena kan Imam Jazari membahas lengkap gitu. Cuman ya itu tadi diurut nih. Ini kalau penyebutannya ini apa, penyebutan ini apa, penyebutannya ini sesuai dengan itu gitu ya. Anda bilang kayak penyebutan lakop. Ada yang mengatakan kalau orang yang nggak tahu hawaiyah, yang satu lagi bilang jaufiyah gitu kan. Yang mengatakan jaufiyah itu siapa? Yang mengatakan hawaiyah itu siapa? Sebabnya apa? Karena kalau di hawaiyah itu kan ada ya-nya juga, ada huruf lin kan gitu ya. Itu maksudnya. Itu harus paham gitu. Terus paham gitu maksudnya. Ada lagi? Lagi satu Ustazah, yang tadi jelaskan, dan tidak boleh bagi seorang pelajar untuk membaca atau mengamalkan suatu bacaan yang tidak diajarkan oleh gurunya. Apakah ini yang dimaksud ketika kita belum bertalaki tentang riwayat tersebut, kita nggak boleh sembarang aja baca? Iya, itu tadi karena tadi bacaan-bacaan itu kan punya runutan seperti yang Anda bilang, sama kayak kita tajwid kan, ada aturan-aturannya. Makanya Anda bilang, kenapa ada kekhususan, kenapa ada gharib dan muskil, ada hukum gharib dalam ayat-ayat khusus ya, dalam riwayatnya Imam Hafs yang baru kita ketahui. Ini dari jalur satibiyah yang kita pelajari ada nih. Masalah al-izharul mutlak ya kan, masalah idghamnya kayak apa dari ya kan, itu maksudnya gitu. Jangan sampai nanti kita membaca dengan bacaan yang kita nggak paham. Yang harusnya kita pakai kaidah-kaidah hukum bacaan yang kita ambil, tapi kita nggak pakai karena kita nggak tahu. Menjaga seperti itu sebenarnya gitu. Jadi yang sudah dipelajari, yang ditahu ya udah baca itu. Yang sudah mengetahui semua hukumnya. Hindari membaca di luar itu yang antuna tuh nggak tahu gitu. Itu maksudnya. Ya, jelas ya? Jelas atau bingung? Bingung Ustazah, bingung banget. Iya, bingungnya yang mana? Silakan. Mungkin ada contohnya. Mungkin ada contohnya, misalnya yang Imam Satibi itu ada perbedaan dengan misalnya Al-Jazari, apa yang kalau di Al-Jazari ini tidak, tapi di Imam Satibi dibaca gitu. Mungkin kayak gitu apa gimana sih Ini Ustazah? itu bukan itunya bukan masalah itunya gitu ya. Jadi kalau Misalnya, yang perlu yang perhati-hatian itu kan bacaannya. Ya, Iya. riwayat bacaannya yang kita tuh perlu berhati-hati gitu kan ya. Kan Anda bilang kalau Imam Jazari itu kayak Thayyibah itu kita semuanya jalurnya ada, termasuk jalur Syatibi itu ada gitu loh bacaannya gitu loh. Ya. Cuman kalau dalam bacaan itu loh, misalnya gimana ya, ada kasih taunya misalnya kayak yang pernah bilang tuh, kalau misalnya perbedaan aja, ini bukan bacaan ya, ini bukan hukum, bulan belajar tajwid, ini kan bacaan ya tadi kan ditanya bacaan ya. Betul. Bacaan bukan ditanya. Iya kan? Misalnya Anda bilang seperti Anda bilang tadi di awal, itu ada tashil, itu ada saktah, ya, tapi nggak dibaca. Harusnya dibaca ketika antuna itu mengatakan membacakan qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz dari jalur Syatibiyah. Ya, gitu. Ketika kita paham, setelah kita belajar, ini jalur Syatibi seperti ini, kekhususannya seperti ini. Ketika baca Al-Quran, itu harus diikutin semua. Itu maksudnya. Jangan sampai membacanya tidak sesuai seperti kaidah-kaidah dalam jalur Syatibiyah. Gitu loh. Makanya Masih ada beberapa tolibah yang belum belajar tentang matan, Ustazah, apa tentang kayak kitab musawwar kayak itu belum, karena sebagian sahabat mereka mengajarnya di masjid, Ustazah. Jadi belum sampai ke sini gitu, Ustazah. Jadi kalau bingung itu wajar sekali saya. Karena ya belum sampai kita tamat musawwar, hanya beberapa yang udah tamat musawwar, matan Az-Jazari gitu. Jadi kalau yang sudah tamat mungkin paham dengan yang dimaksud Ustazah. Jadi dinikmati aja dulu ya sahabat-sahabat yang belum mengerti. Karena memang belum sampai di situ, Migai Afwan ya. Jadi dinikmati aja ya dulu. mungkin bisa bertanya pada kawan-kawan yang sudah paham ya, ini maksudnya gimana untuk lebih jelasnya lagi gitu kan. Karena kalau memang Afwan saya tidak bermaksud meremehkan atau menyepelekan, tidak. Kalau memang hanya mengajarnya itu biasa-biasa saja, tidak
tidak mengajar bacaan, memahami bacaan bersanad, mata rantainya, kaidah-kaidah itu, jelas Antuna akan kebingungan. Ketika Anda bicara ini, jelas sekali akan kebingungan dan nggak nyambung. Gitu ya. Nah, tapi buat yang sudah belajar, nah ini ditekankan bahwa bacaan itu, mau baca Al-Quran itu bacaannya harus sahih, kan gitu. Ya, sahih sampai kemana? Sampai kepada Rasulullah bacaan itu. Artinya yang Antuna baca bacaan itu sudah diajarkan, diturunkan gitu. Nah, pakai yang mana jalurnya, riwayatnya siapa, qiraatnya imam siapa, ini yang Ana jelaskan gitu. Ya, jadi kalau memang belum menyentuh itu wajar saja bingung. Bapak maksudnya itu bisa dimaklumi gitu ya. Nanti tafadhol. Iya, tafadhol tanya sama kawan-kawan yang lain ya. Taib. Ya, cukup ya, insyaallah. Insya Allah media juga menuju ke sana, insya Allah. Insya Allah menuju ke situ. Semoga Allah mudahkan semua yang ada di sini untuk bisa terus ya belajar ya. Ya, taib. Mungkin kalau kondisi mendukung ya, yang bisa Anda sampaikan selanjutnya adalah jalur-jalur, maksudnya hukum-hukum khusus ya, yang ada di jalur Syatibiyah supaya ketika Antuna membaca Al-Quran itu membacanya dengan cara-cara itu ya, supaya ketika beriltizam mengakui bahwa bacaan kita adalah qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz dari jalur Syatibiyah, Antuna membaca dengan kaidah-kaidah yang sudah ada, yang sudah ditetapkan bahwa itulah jalur Syatibiyah gitu kan ya, yang membedakan. Mohon doanya semoga Ana bisa terus menyampaikan ya, semoga dikasih kesempatan dan kemudahan sama Allah. Begitu juga Antuna yang belajar. Cukup ya untuk hari ini ya. Boleh nanti Ana kirim itunya ke mungkin langsung, mudah-mudahan nggak lupa ya. Ana mohon pamit ya. Jazakallahu khairan buat Antuna semua. Apapun kalau ada kekurangan atau kesalahan Ana dalam memberikan penyampaikan materi ya, memahamkan kepada Antuna semua. Semoga Allah mudahkan baik yang mengajarkan maupun yang belajar. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafir majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan ya semuanya. Ana mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.